Halo saudara-saudaraku terkasih, teman-temanku tercinta, bagaimana kabar kalian? Saya yakin oleh karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan, kita semua dalam keadaan terpelihara baik. Kita berada dalam situasi yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat menikmati semua hal baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita jadikan bersyukur sebagai gaya hidup kita, way of life kita. Sehingga meskipun kita sudah usia lanjut, tetapi karena hati kita tata dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka kita diberi pengharapan, kita memiliki iman, dan kita memiliki semangat. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam masa pandemi ini, di mana banyak orang usia lanjut menjadi sumpek, menjadi tidak bisa bersyukur dan bersuka cita, merasa seperti di penjara, mau pergi aja kok nggak boleh. Bagaimana kita menyikapinya? Memang saat ini keadaan sungguh-sungguh tidak normal. Kalau kita mau keluar, kita tidak boleh lupa, kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan kita memang harus mau menaati protokol kesehatan agar kita selamat dan orang-orang di sekitar kita juga selamat. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam episode ini kita mau berbicara mengenai realita kehidupan sebagai seorang usia lanjut. Kita memang sudah membicarakan di episode yang lalu bagaimana kita sebagai orang usia lanjut tetap dapat hidup berarti. Hidup kita tidak sia-sia meskipun kita sudah tua dan mungkin tidak kuat, tetapi hidup kita tetap bermakna, berarti. Nah, namun realitanya bagaimana kehidupan seorang usia lanjut? Dalam episode ini saya mengajak Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menelusuri perjalanan seorang usia lanjut. Ketika kita mencapai usia 60 tahun, kalau kita seorang pekerja karyawan, pasti kita akan dipensiun. Ya, kita tidak lagi bekerja kecuali ya bos kita sangat memerlukan kita sehingga kita masih bisa diperpanjang mungkin dengan kerja kontrak 2 tahun, tapi ya tidak bisa sampai berapa tahun karena kita bukan bos. Kalau kita pemilik, pengusaha, wah kita bisa bekerja sampai kapanpun kita mau. Namun pada umumnya orang dipensiun pada usia 60 tahun. Itu sebabnya pemerintah mengatakan 60 sampai 69 itu adalah lansia muda. Nah, ketika kita berada dalam periode seperti itu, kita baru pensiun, kita sudah tidak haruskan mengikuti satu jadwal tanggung jawab, target, mungkin sudah tidak ada lagi, maka kita merasakan kelegaan, ya. Dan kita mungkin merasa, aduh enak pensiun. Tapi Bapak Ibu, ternyata perasaan enak, senang, tidak lagi kerja itu tidak berlangsung lama. Seorang yang mempelajari tentang usia lanjut, Bapak Robert Astley mengatakan sebenarnya ketika orang itu memasuki usia lanjut, entah sampai umur berapa nanti, tapi dimulai dari umur 60, itu dia mengalami beberapa tahapan, fase. Tahap pertama itu baru pensiun itu rasanya seperti memasuki bulan madu, Bapak. Nah, apa artinya bulan madu? Ya bulan madu ya senang-senang.
Karena kita merasa begitu lega, tidak dikejar lagi oleh tanggung jawab, oleh target. Kita tidak lagi melihat jam, waduh terlambat. Kita lebih bisa santai, kita bisa lebih rileks. Nah, kita merasakan enak. Ini masa-masa yang disebut bulan madu. Terus terang Bapak Ibu, saya dan suami saya ngalami masa itu. Wah enak loh pada waktu baru pensiun itu. Kenapa kok enak? Itu semua tergantung dari banyak hal Bapak Ibu. Kalau kita pensiun dan kita masih dalam keadaan sehat, secara fisik kita masih kuat, secara fisik kita mandiri, kita bisa kemana-mana sendiri, kita itu masih punya kekuatan, ya. Dan kita juga secara keuangan baik, kita tidak sampai kekurangan. Lalu bukan saja kesehatan dan keuangan baik, tapi kita juga dapat dukungan-dukungan sosial dari sekeliling kita. Anak, menantu, cucu, saudara, teman-teman ada bersama-sama dengan kita. Nah, selain itu, kalau kita orang pensiun tapi punya banyak minat, banyak hal yang kita suka kerjakan, banyak hal yang kita ingin tahu lebih banyak, minatnya kita ini banyak. Lalu kalau kita ini juga punya kehidupan kerohanian, hubungan pribadi kita dengan Allah itu baik, kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam tiap-tiap saat hidup kita, maka kita ini bisa menjalani masa pensiun itu dengan senang, dengan bahagia. Nah, karena kita masih sehat dan kuat, ya kita itu terus terang saja, sekarang waktu ada, uang juga ada, ya cari kesenangan. Orang Inggris bilang ya leisure and pleasure. Nah, kalau hubungan di dalam pernikahan itu baik, sebelum pensiun baik, lalu sesudah pensiun ya akan lebih baik. Maka banyak orang tua yang ya mengalami honeymoon itu bukan cuma beberapa bulan, tapi bisa beberapa tahun. Dan terus terang saya mengalami itu, kami bisa pergi ke pulau-pulau, pelayanan bersama. Kami juga bisa pergi ke beberapa negara di luar negeri. Itu semua bisa kami kerjakan setelah kami pensiun. Tetapi Bapak Ibu, masa bulan madu ini tidak berlangsung terus-menerus. Ada waktunya orang ini memang jadi bosen. Waktu yang begitu banyak itu loh, terus mau diapakan? Maka orang itu kemudian masuk dalam satu tahapan, ya, namanya reorientasi, berpikir ulang. Sebetulnya saya ini mau pakai waktu ini menjadi lebih baik bagaimana? Nah, di dalam masa reorientasi ini kita melihat mana yang memang harus kita kerjakan dan itu baik, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang lebih perlu, mulai memilah-milah lagi sampai akhirnya kita itu mencapai satu keadaan yang kita sebut stability, yaitu ketenangan. Ya, kita sekarang tidak jadi gelisah lagi. Kita tidak kepikiran, ya, tidak merasa tertekan, tidak kepikiran, tidak gelisah, masuk di dalam stabilitas. Nah, dan terus terang sesudah itu kita akan masuk dalam satu fase yang namanya termination. Karena orang itu tambah hari, tambah tua, tambah hari, tambah tidak kuat. Terus terang Bapak Ibu, saya mungkin sudah tidak pergi lagi pelayanan ke pulau-pulau itu ya sudah hampir 10 tahun yang lalu. Ketika 9 tahun ya, umur 70 itu lalu berhenti, tidak lagi pergi ke pulau-pulau lagi. Karena apa? Ya kesehatan dari Pak Hosea sudah tidak memungkinkan.
untuk pergi ke pulau-pulau seperti dulu. Jadi ini adalah realitanya orang pensiun. Begitu kita pensiun, kita mesti mulai mengadakan penyesuaian. Dan itu harus dilakukan. Karena kita memasuki satu tahapan akhir dari perjalanan hidup kita, usia lanjut ini, penyesuaian. Penyesuaian apa yang harus dikerjakan? Pertama adalah penyesuaian keuangan. Kalau kita memang dari muda sudah mengatur, mungkin ketika kita memasuki usia lanjut, keuangan tidak terlalu menjadi sesuatu yang menakutkan kita. Tetapi kalau kita kurang hati-hati atau memang keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan kita, maka kita harus betul-betul hati-hati dalam mengatur keuangan. Yang kedua, yang ada adalah hubungan di dalam keluarga. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau pasangan suami istri itu hubungannya baik sebelum memasuki usia lanjut. Memasuki usia lanjut ya akan lebih baik. Tapi sebaliknya, kalau pada waktu belum memasuki usia lanjut sudah kurang baik, tapi pada waktu itu dua-dua kerja atau suami kerja istri di rumah, sehingga waktu bertemunya itu tidak terlalu banyak. Nah sekarang setelah pensiun suaminya banyak di rumah. Dulu apa-apa yang menjadi wilayah atau kekuasaan istri, sekarang suami ikut campur mungkin. Sehingga kalau hubungannya kurang baik, maka di usia lanjut hubungan pernikahan itu menjadi lebih buruk. Itu sebabnya kadang-kadang kita mendengar berita orang sudah 30 tahun lebih menikah. Anak-anak sudah dewasa, sudah punya keluarga sendiri. Tapi papa dan mama ini tidak bisa ditinggal no campur. Yang papa ikut sama anak laki, yang mama ikut sama anak perempuan. Kenapa? Lah kalau ditaruh satu rumah ya malah berkelahi terus. Ini karena sebelum pensiun hubungannya sudah kurang baik. Itu sebabnya kita perlu sungguh belajar untuk bisa menghargai siapa yang Tuhan berikan kepada kita. Pasangan kita, anak-anak kita, menantu, cucu-cucu kita. Mari kita belajar menerima mereka, mengasihi mereka seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan menerima kita, Tuhan mencintai kita, kita mesti belajar itu. Dan kita tidak boleh menjadi orang usia lanjut yang keras hati. Ya. Nah apalagi yang menjadi masalahnya orang usia lanjut itu. Selain harus mengatur tadi keuangan, harus bisa membina hubungan keluarga yang baik, menjaga kesehatan, itu bagian kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu, seringkali orang usia lanjut itu jadi depresi, Bapak Ibu. Apa itu artinya depresi? Depresi itu artinya sudah seperti orang putus asa. Jadi kalau kita memasuki usia lanjut, lalu katakanlah orang tua kita yang tadinya gemuk, kok tahu-tahu sekarang beratnya tambah berkurang ya, kok tambah kurus. Terus dia punya kesulitan dalam tidur ya. Lalu yang lebih buruk lagi, kalau dia tidak bisa lagi melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang normal, maka dia berada di dalam keadaan yang kita sebut depresi. Pasti anak-anak tidak boleh diem saja. Jangan menganggap bahwa wah itu nanti bisa selesai sendiri, tidak. Ini adalah keadaan depresi di mana orang usia lanjut ini perlu dibawa ke dokter. Bapak Ibu, ini adalah realita yang kita hadapi. Sebab orang usia lanjut ini begitu banyak hal yang harus mereka jalani.
Dan masa tua kita tahu itu tidak mudah. Oleh karena keadaan fisik kita tambah hari tambah merosot. Orang usia lanjut merasa itu tidak tenang. Seringkali merasa seperti orang terancam. Apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran orang usia lanjut? Mereka punya ketakutan dan kekhawatiran kalau sampai kehilangan kemandiriannya. Ya sementara ini kita tidak merepoti anak-anak, kita masih semua bisa sendiri. Tetapi ya karena bertambahnya usia bisa saja kita ini menjadi orang yang tadinya mandiri menjadi tidak mandiri. Ini menakutkan bagi orang usia lanjut. Dan ketakutan-ketakutan itu membuat mereka sering tertekan dan sering gelisah di dalam diri mereka. Nah, salah satu ketakutan itu adalah selain kehilangan kemandirian adalah kehilangan orang-orang yang dekat dengan mereka. Nah, salah satu kehilangan yang paling berat yang dialami orang usia lanjut ialah kalau kehilangan pasangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini tidak bisa tahu siapa di antara pasangan ini yang akan pulang lebih dahulu. Ada seorang teman kemarin sharing sama saya. Saya punya family itu berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, kalau nanti waktunya kami ini pulang, saya minta biar suami saya yang pulang lebih dulu. Soalnya saya kasihan Bapak. Kalau saya yang pulang lebih dulu, dia yang ketinggalan, nanti dia tidak bisa hidup sendiri. Soalnya dia itu terbiasa dilayani. Dan memang Bapak Ibu, para pria kalau ditinggal, para suami kalau ditinggal oleh istrinya meninggal lebih dahulu, mereka seringkali ketika menjadi duda, menjadi bingung. Karena tidak terbiasa untuk memelihara dirinya sendiri. Biasanya semua disiapkan oleh istri. Dan banyak sekali pria yang masak nasi aja tidak bisa. Bersih-bersih rumah juga tidak bisa. Sehingga para duda yang setelah istrinya dipanggil pulang Tuhan, secara statistik lebih banyak yang menikah kembali. Mengapa? Ya karena tadi merasa tidak mampu mengatur dirinya sendiri ini dan memerlukan seorang penolong, seorang teman. Jadi saya mau berpesan kepada anak-anak, kalau sampai papanya itu sendirian, tidak tinggal dengan anak-anak, dan papanya itu kemudian punya keinginan menikah kembali, mereka jangan cepat-cepat marah. Jangan bilang, waduh papa ini cepet melupakan mama. Ada beberapa orang yang menunggu sampai masa berkabung itu lewat, lalu mereka menikah kembali. Ya karena ketidakmampuan mereka ngurusi dirinya sendiri itu. Sebaliknya bagaimana dengan para janda? Kalau janda ya ada yang menikah kembali, tetapi secara statistik jauh lebih kecil jumlahnya. Mengapa? Ya karena mereka terbiasa, sudah bisa mengatur, memelihara diri mereka sendiri, dan mereka punya banyak kegiatan-kegiatan domestik. Ya, dan teman-teman biasanya lebih banyak. Kaum pria itu tidak gampang punya teman kalau mereka tidak terbiasa masuk di dalam satu kelompok. Jadi Bapak Ibu, inilah realita keadaan
sebagai orang usia lanjut. Karena itu ada seorang teman yang mengatakan, ada orang usia lanjut tambah tua tambah baik, nerimo. Tapi ada orang usia lanjut yang tambah tua kok tambah rewel. Nah, mereka bertambah rewel karena ada kegelisahan di dalam diri mereka. Ada rasa tertekan tadi, depresi, sehingga banyak ketakutan dan kekhawatiran mereka. Nah, Bapak Ibu, di episode yang akan datang kita akan lebih banyak bercerita tentang bagaimana kita sebagai orang usia lanjut menghadapi hari-hari kita yang akan datang yang kita memang tidak tahu apa yang bakal menimpa kita. Bagaimana keadaan-keadaan secara fisik kita? Apakah kita akan mengalami sakit penyakit? Apakah kita nanti akhirnya akan tetap tinggal di rumah sendiri? Ataukah kita itu ikut anak? Ataukah kita itu masuk di panti werda usia? Kita tidak tahu. Dalam episode yang akan datang kita akan bersama-sama memikirkan masalah-masalah yang memang itu nyata dalam kehidupan seorang usia lanjut. Namun jangan kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ada pesan dari kitab suci di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 6 dan 12. Lalu diulangi kembali di pasal 43 ayat 5. Isinya adalah, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Kalau kita mengalami keadaan stres dan gelisah, maka firman Tuhan mengatakan, berharaplah kepada Allah. Mari kita mengucap syukur kepadanya. Sebab dia adalah penolong kita. Dan dia adalah Allah yang mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memegang tangan kita. Saya akan menyanyikan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita memang tidak tahu apa yang akan menimpa kita di masa-masa yang akan datang. Tapi kita boleh dengan yakin berkata, tangan Tuhan yang memegangnya. Sehingga kita tidak perlu gelisah, khawatir, dan takut. So my dear brothers and sisters, thank you very much for watching. See you again next time. God bless you all. Bye-bye.